Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Baik umahat sekalian, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kembali kita bisa bersama-sama untuk bermajelis ilmu, mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Maka termasuk di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini adalah ketika Allah menyediakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, dan sarana-sarana yang lainnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini ya, karena ibu-ibu sekalian, kalau kita sakit bisa nggak hadir ibu? Ya, bisa. Kalau nggak ada waktu, misalnya ada berhalangan, sibuk dan lain sebagainya, ya kemungkinan juga kita tidak bisa hadir. Maka patut untuk kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk juga dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari ibu ataupun ketua majelis taklim untuk menyampaikan amanah ya, doa untuk kesembuhan Bapak Peter J. Abdussalam ya, suami dari Ibu Nadia yang saat ini beliau sedang diberikan ujian berupa penyakit ya, dan saat ini sedang diopnam di RSCM. Semoga kita doakan agar beliau segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala
dan segera Allah angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan sehingga bisa kembali beribadah kepada Allah dan melakukan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ya, kita doakan bersama-sama. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara, tema yang akan kita kaji dalam kesempatan kali ini yaitu di atas titian sirat. Apa Ibu? Di atas titian sirat. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, tema ini sebenarnya merupakan serial kajian tentang perjalanan manusia di hari akhir. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian sudah pernah mendengar potongan-potongan kajian tentang bagaimana perjalanan manusia di akhirat nanti. Ya, mulai ketika manusia itu diwafatkan oleh Allah sehingga dia masuk ke dalam alam lain, yaitu adalah alam barzakh. Ya, alam barzakh, alam yang memisahkan antara kehidupan di dunia, ya, kemudian dengan kehidupan, ya, nanti setelah manusia itu harus melewati proses-proses ketika di akhirat nanti. Nah, ini alam tersendiri, alam barzakh. Kemudian setelah itu ketika terjadinya kebangkitan, kebangkitan, ya. Kemudian terjadilah hari kiamat dan lain sebagainya. Manusia ketika manusia di padang mahsyar. Nah, ini sebuah perjalanan yang sangat panjang. Berapa lama Ibu? Manusia di padang mahsyar Ibu? Ya, 50.000 tahun. 50.000 tahun, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Di mana pada saat itu manusia harus menjalani kehidupan selama 50.000 tahun untuk menjalani proses kehidupan di akhirat sebelum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ataukah neraka Allah. Ini semuanya adalah rentetan ujian manusia sebelum masuk ke dalam surga Allah atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mau tanya ibu-ibu sekalian, dari sekian ujian manusia ketika di perjalanan di akhiratnya itu, ya, apa ujian yang paling terbesar? Ujian yang paling terbesar dan paling akhir yang harus dihadapi oleh manusia. Ya, maka jawabannya adalah ujian melewati sirat. Melewati sirat ibu-ibu sekalian. Ini adalah ujian terakhir dan terberat bagi manusia sebelum manusia itu akhirnya apakah memasuki surga Allah ataukah neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jelaskan terlebih dahulu sebelum manusia itu diperintahkan untuk melewati sirat. Ya, akan kita jelaskan apa itu sirat nanti. Maka proses sebelumnya itu adalah manusia akan ditimbang amalannya. Manusia akan ditimbang amalannya. Ada yang amalannya berat, ya, ada yang amal solehnya berat, ada yang amal solehnya ringan. Ini semuanya akan ditimbang.
setelah proses mizan ataupun penimbangan amalan ini selesai, ibu-ibu sekalian, maka barulah manusia itu akan melewati proses, yaitu melintasi sirat. Namun ibu-ibu sekalian, perlu untuk kita fahami bahwasanya setelah proses timbangan amalan ini selesai, maka manusia itu akan dikelompok-kelompokkan. Ya, manusia akan dikelompok-kelompokkan. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang kafir dan kelompok orang kafir dan musyrik. Ini yang pertama. Kelompok orang kafir dan musyrik. Kelompok orang kafir dan musyrik ini mereka akan dikelompokkan lebih menjadi kelompok yang kecil. Penyembah matahari akan dikelompokkan bersama penyembah matahari. Kelompok penyembah bulan akan dikelompokkan sendiri. Penyembah api dikelompokkan sendiri. Penyembah batu, patung dikelompokkan sendiri. Ya. Ini kelompok orang kafir dan musyrik. Setelah mereka dikelompok-kelompokkan, maka sebelum sirat itu dibentangkan oleh Allah, maka mereka terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka tanpa harus melewati yang namanya sirat. Jadi orang kafir dan musyrik itu, ibu-ibu sekalian, di akhirat nanti mereka tidak melewati sirat, namun langsung melewati jalur VIP, jalur khusus tanpa melewati sirat. Karena apa? Mereka adalah kelompok orang kafir dan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan melewati sirat. Baik. Nah, tentang hal ini apakah Ustadz, apakah betul orang kafir dan musyrik itu akan tidak melewati sirat terlebih dahulu, langsung dimasukkan ke dalam neraka? Betul. Coba kita melihat, dibuka surat As-Saffat ayat 22. Surat As-Saffat ayat 22. Surat keberapa, Ibu? Ya. Saffat ayat surat ke-37. Ayat 22. Baik, kalau ada yang sudah dapat bisa dibaca. Diberitakan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta atas jawab mereka, dan apa yang jawab mereka semua. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Allah memerintahkan kepada malaikat. Ini sebelum proses sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka proses sebelumnya itu adalah, ataupun proses setelah amalan manusia ini ditimbang oleh Allah, maka Allah memerintahkan para malaikat, kelompokkanlah orang-orang kafir dan musyrik itu berkelompok-kelompok sesuai dengan apa yang mereka sembah. Wa makanu ya'budun. Ya. Maka di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan riwayat Imam Muslim disebutkan, jadi kelompok penyembah matahari itu kelompoknya sendiri, penyembah bulan sendiri, penyembah patung sendiri, penyembah salib sendiri, penyembah apalagi Ibu, api sendiri. Setelah mereka berkelompok-kelompok, maka mereka diperintahkan langsung masuk ke dalam neraka jahanam tanpa harus melewati yang namanya sirat. Baik, sudah paham sampai sini Bu ya? Ya. Yang tersisa siapa ibu-ibu sekalian? Yang tersisa adalah
kelompok selain kelompok orang kafir dan musyrik ini, yaitu kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang ngaku sebagai saya seorang muslim. Apapun bagaimanapun amalannya, selama dia mengaku sebagai seorang muslim saat di dunia dulu, maka ini adalah kelompok yang kedua yang mereka diperintahkan untuk melewati ataupun melintasi sirat. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang beriman yang keimanannya memang betul-betul jujur. Begitu pula orang beriman yang pelaku dosa besar, pezina, minum khamar, koruptor dan lain sebagainya, pembunuh dan lain sebagainya. Ataupun orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga, yaitu mereka akan diperintahkan melewati sirat bersama orang-orang beriman. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini sudah paham Ibu? Ya, ada dua kelompok. Kelompok yang langsung masuk ke dalam neraka dan kelompok yang harus melintasi sirat. Nah, setelah ketiga kelompok yang bersiap-siap melintasi sirat ini, maka datanglah az-zulmah. Az-zulmah itu adalah kegelapan. Ya. Jadi kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam itu, sebelum mereka melintasi sirat, datanglah az-zulmah, kegelapan. Sebagaimana datangnya waktu malam. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Maka setelah itu sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam, dan mereka diperintahkan untuk melintasi sirat. Nah, bagaimana kondisi sirat itu, ibu-ibu sekalian? Ya, maka inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya apa itu sirat? Apa itu sirat? Sirat itu adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Gitu ya. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Untuk apa ibu-ibu sekalian sirat ini dibentangkan di atas neraka jahanam? Untuk menguji ataupun sebagai ujian terakhir, baik orang-orang beriman yang imannya jujur ataupun yang imannya ada sedikit noda, ataupun orang-orang munafik, sebelum mereka memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu-satunya jalan Ibu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan jalan yang lainnya. Wah, ini ngeri kayaknya ini. Saya ada jalan yang lain enggak malaikat? Enggak bisa Ibu ya. Enggak bisa minta jalan yang lain, enggak bisa. Kalau di dunia Ibu, kita mau ke satu tempat ya, mencari berbagai jalan bisa. Ya, makanya ada ungkapan banyak jalan menuju Roma, ya. Banyak jalan menuju Roma. Kita mau ke Roma, banyak jalan, banyak fasilitasnya, jalur udara, darat, laut bisa. Tapi untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, tidak ada jalan kecuali satu jalan, yaitu harus melintasi sirat. Baik orang beriman yang imannya jujur, mau imannya yang ada noda, maupun orang munafik, seluruhnya harus melewati sirat. Baik, karena ini apa? Allah jadikan sirat sebagai ujian terakhir bagi manusia, ya, untuk apakah mereka layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ibu-ibu sekalian, kalau kita bertanya, Ustaz, apakah betul di akhirat nanti sirat ini ada? Ya, karena memang ibu-ibu sekalian, ada orang yang ya sampai sekarang ini berkeyakinan bahwasanya sirat itu di akhirat itu tidak ada. Mengapa demikian? Mengapa mereka memiliki keyakinan seperti ini, ibu sekalian? Karena
mereka setelah mendengar penjelasan tentang sifat-sifat sirat itu, nanti akan kita bahas, mereka tidak percaya. Menurut akal saya ini tidak mungkin, di luar nalar manusia, tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal maka saya tidak mempercayainya, tidak meyakininya. Ada seperti itu ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu sekalian, ajaran syariat Islam, kabar-kabar yang dibawakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ajaran syariat Islam secara umum, ini kalau kita tidak ambil dengan keyakinan dan keimanan, maka kita tidak akan menjadi Muslim yang sejati, Muslim yang seutuhnya. Karena apa? Untuk menjalankan syariat Islam ini butuh yang namanya keyakinan, keimanan. Dan bahkan keimanan kita ini harus mengalahkan akal pikiran kita. Ya. Ada hal-hal yang harus kita imani meskipun tidak bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Makanya orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya, ya, karena akal pikiran kita ini ibu sekalian sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Kita bisa melihat, namun penglihatan kita ini memiliki batasan. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Ini ada di sebelah dinding, di depan ibu-ibu sekalian ada dinding. Ibu bisa melihat bukan? Ya. Tapi penglihatan ibu-ibu sekalian itu ada batasannya, di mana ibu-ibu terbatas untuk melihat apa yang ada di belakang dinding ini. Nah, itu seperti itu juga dengan akal kita ibu-ibu sekalian. Akal kita memiliki keterbatasan untuk bisa memikirkan hal yang di luar daripada kemampuan akal pikiran kita. Maka membutuhkan yang namanya keyakinan. Ya, membutuhkan yang namanya keyakinan. Sehingga sahabat mulia, ya, sahabat yang paling mulia siapa ibu? Setelah Rasulullah, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah siapa? Sahabat Abu Bakar. Apa gelar sahabat Abu Bakar ibu-ibu sekalian? Iya, As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq ibu-ibu sekalian? Orang yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan Rasulullah tentang kabar Isra Mi'raj, tidak mungkin Rasulullah itu dalam semalam bisa naik ke langit ketujuh. Itu Rasulullah itu orang gila, pendusta dan sebagainya. Namun orang yang paling pertama kali membenarkan akan kabar Rasulullah itu adalah beliau. Kalau misalnya ada kabar yang lebih tidak masuk akal lagi daripada kabar tentang Isra Mi'raj, aku akan pasti mempercayainya. Ini menunjukkan bahwasannya syariat Islam ini membutuhkan keyakinan meskipun di luar akal pikiran kita. Baik ibu-ibu sekalian, termasuk juga orang-orang yang tidak meyakini adanya sirat ketika di akhirat nanti. Maka oleh karena itu ada dalil yang menjelaskan tentang benarnya sirat ketika di akhirat nanti. Apa itu? Bisa kita buka di dalam surat Maryam ayat 71. Ya, surat Maryam ayat 71. Ini dalil yang menjelaskan tentang adanya sirat saat di akhirat nanti. Ya. Saya bacakan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Apa artinya? Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Ya, akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah sesuatu yang menjadi sebuah kepastian. Ya.
Surat Maryam ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Hei, sudah dapat semua Ibu ya? Ya, saya jelaskan. Di dalam ayat ini Allah berfirman, setiap di antara kalian pasti, kata Allah, akan melewati neraka itu. Apa yang dimaksud melewati neraka itu? Maksudnya adalah melintasi sirat. Menurut para ulama, mayoritas ulama ahli tafsir, makna daripada mendatangi ataupun melewati neraka itu adalah melintasi sirat. Ya, itu pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula banyak sekali hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang apa itu sirat. Maka insyaallah hadis-hadis Nabi tentang sirat itu akan kita jelaskan berkaitan dengan sifat-sifat sirat. Baik ibu-ibu sekalian, ini adalah dalil yang menjelaskan kebenaran adanya sirat itu saat di akhirat nanti. Maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak meyakini ya adanya sirat nanti saat di akhirat. Baik ibu-ibu sekalian, ya, mengapa orang sampai ada yang tidak meyakini keberadaan sirat? Dikarenakan sifat-sifatnya itu. Apa saja sifat-sifat sirat ataupun gambaran sirat itu sehingga mereka menolak adanya sirat. Ya, setidaknya ibu-ibu sekalian, gambaran sirat itu bisa kita gambarkan dengan tiga hal. Gambaran yang pertama bahwasannya sirat itu terbentang luas di atas neraka. Ini gambaran yang pertama. Sirat itu terbentang luas di neraka, di atas neraka. Berapa panjang jembatan ya ataupun sirat itu ibu-ibu sekalian? Ya. Berapa panjang? Kalau mungkin ibu pernah melewati jembatan yang paling panjang, jembatan apa ibu? Suramadu. Jembatan apa lagi yang paling panjang? Kalau di Indonesia saya belum pernah nyari jembatan yang paling panjang. Ya. Nah, atau di dunia lah ibu, di dunia jembatan yang paling panjang itu apa ibu? Ya, nanti coba cari di Mbah Google gitu bu ya. Nah, kalau kita mau mencari tahu seberapa panjang sirat itu ibu-ibu sekalian, maka tinggal kita ya mengetahui seberapa luas neraka itu ibu-ibu sekalian. Seberapa luas neraka itu ibu sekalian? Ya, kalau berdasarkan riwayat yang ada, kalau saja tadi kita sebutkan para penyembah matahari akan dimasukkan ke dalam neraka bersama yang dia sembah. Ya, sehingga apa? Nanti di akhirat itu matahari itu akan dimasukkan ke dalam neraka bersama penyembahnya. Begitu pula bulan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama penyembahnya. Sehingga terbayang ya seberapa luas neraka itu yang bisa menampung matahari dan bulan. Tidak bisa kita bayangkan. Dan seluas neraka itulah maka sirat itu pula akan terbentang di atas neraka itu ibu-ibu sekalian. Ini baru luasnya ibu-ibu sekalian, baru luasnya. Sehingga jauhnya, panjangnya sirat itu melebihi panjangnya, luasnya matahari, bulan, apalagi bumi.
Baik ibu-ibu sekalian, ini luasnya. Kalau kita mau bertanya seberapa dalam, ya, seberapa dalam neraka itu ibu-ibu sekalian, ya, seberapa dalam neraka ibu-ibu sekalian. Iya, kalau ada yang pernah mendengar satu riwayat yang sahih, ya ini riwayat yang sahih, diriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul, ya, sedang berkumpul. Tiba-tiba terdengar suara yang besar ibu-ibu sekalian. Dung. Nah ini belum apa-apanya ibu ya. Nah, ya, belum apa-apanya. Ya kalau ibu-ibu kaget, apalagi Rasulullah dan para sahabatnya. Suara dentuman yang begitu besar sehingga membuat para sahabat itu kaget dan bertanya, "Wahai Rasulullah, itu suara apa?" Maka Rasulullah menjawab, "Hadza hajrun rumiya bihi fi nari jahannam." Ya, rumiya bihi fi nar mundu sab'ina harifan. Fahuwa yahwi fin nari al-an ila hatta intaha ila aqriha. Ini adalah suara, ya, dentuman ini adalah suara batu yang dijatuhkan semenjak 70 tahun yang lalu. Ya, semenjak 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasarnya kerak neraka itu setelah 70 tahun. Ya, bayangkan ibu sekalian, itu dalamnya neraka. Ya, kalau misalnya kita taruh saja itu ataupun kita melemparkan batu dari bangunan yang misalnya 100 lantai ataupun lebih dari itu, mungkin cuma hitungan berapa ibu? Ya, menit, hitungan menit. Ini bagaimana dengan batu yang dijatuhkan, ya, baru sampai ke dasar neraka, ya, menghabiskan waktu 70 tahun. Kita tidak bisa bayangkan berapa dalamnya neraka itu. Baik, ibu-ibu sekalian, ini adalah gambaran daripada sirat itu, menunjukkan bahwasanya sirat itu sangatlah jauh, ya, sangatlah panjang. Maka inilah yang menjadi ujian bagi orang yang akan melewatinya. Baik, ini gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua, ibu-ibu sekalian, tentang bagaimana bentuk daripada sirat ini, maka Rasulullah telah menjelaskannya dengan penjelasan yang begitu detail, rinci. Ya. Disebutkan di dalam satu riwayat, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwasannya karakter ataupun sifat daripada sirat itu adalah yang pertama licin ibu-ibu sekalian. Apa? Sifatnya yang pertama adalah licin. Kemudian bergoyang, bergoncang. Ya. Kalau licin saja tidak bergoyang itu agak mendingan. Ini sudah licin, bergoyang lagi ibu-ibu sekalian. Kemudian di sisi-sisinya ataupun di atasnya itu dipenuhi dengan duri-duri dari besi. Duri yang sangat tajam yang terbuat dari besi. Ya. Dan begitu pula sifatnya itu adalah sangat halus ataupun tipis dan sekaligus tajam. Saya ulangi lagi ibu-ibu sekalian, sifatnya yang pertama adalah licin, kemudian bergoyang, ya, kemudian berduri, ya, tipis dan sangat tajam. Baik, hal ini tentunya berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, Rasulullah menyebutkan ketika para sahabat bertanya tentang sifat sirat itu, maka Rasulullah menyebutkan madhadatun mazillatun.
ya, sifat sirat itu adalah madhadhatun, yaitu licin, mazillatun, bergoyang sehingga membuat orang yang berada di atasnya itu terjatuh. Ya. Kemudian banyak sekali duri-duri yang menghalanginya. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menyebutkan, ya, mithlu haddil Musa, tajamnya itu setajam silat, ibu-ibu sekalian, setajam silat. Ya. Belum lagi disebutkan juga tipisnya itu seperti rambut, ya, seperti rambut. Sehingga kalau kita membayangkan, kita belum mendapatkan, ya, belum pernah melihat ada bentuk jembatan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa saat hendak melewati sirat, ibu-ibu sekalian. Karena yang paling pertama kali akan melewati sirat itu siapa, ibu-ibu sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, kita semua. Ya, sebelum para nabi-nabi sebelum Rasulullah, ya, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh dan seterusnya dengan para pengikut yang ada, maka yang akan melewati sirat terlebih dahulu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, kita semua, ibu-ibu sekalian. Sehingga saking mengkhawatirkannya, menakutkannya kondisi saat itu, membuat para nabi termasuk Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Rasulullah saja meminta doa keselamatan, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain, umat-umat yang lain. Ini dikarenakan betapa mengerikannya, betapa mengkhawatirkannya kondisi saat itu. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang kedua. Ya. Gambaran yang ketiga tentang sirat itu adalah, ya, setelah tadi panjangnya enggak bisa dihitung. Begitu pula dengan sifat-sifat yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Maka kondisi manusia saat melintasi sirat itu nanti adalah dalam keadaan gelap gulita. Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sebelum manusia itu diperintahkan untuk melewati sirat, maka datanglah kegelapan itu sebagaimana kegelapan, ya, datangnya waktu malam. Ya, sehingga kebayang, ibu-ibu sekalian, yang harus dilintasi itu adalah jembatan yang begitu panjang. Kemudian dengan kondisi jembatan yang sudah kita sebutkan tadi, gelap pula, ibu, ya, dalam kondisi gelap. Kita tidak bisa, ya, kita tidak ada penerangan kecuali yang akan kita sebutkan bagaimana kondisi manusia pada saat itu. Baik, ini adalah gambaran sirat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, saat melintasi sirat, ya, saat manusia melintasi sirat, maka kondisi manusia itu berbeda-beda, ibu-ibu sekalian. Ya, saat manusia melintasi sirat itu, kondisi manusia itu berbeda-beda. Perbedaan manusia antara satu dengan yang lainnya itu setidaknya dalam dua hal. Dalam masalah kecepatan dan cahaya yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Itu berbeda-beda. Masing-masing kita nanti saat melintasi sirat itu kecepatan yang berbeda-beda, dan yang cahaya yang dimiliki itu pun berbeda-beda. Ya. Maka tentang masalah, ya, kecepatan saat melintasi sirat ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim. Ya, disebutkan, ya, bahwasannya manusia saat melintasi sirat itu, ya, ada yang melintasinya secepat kilat, ya, secepat kilat. Ada pula yang melintasi sirat seperti cepatnya
lari kuda. Ya. Ada juga seperti secepat hembusan angin. Ya. Sampai yang paling lambat itu adalah ada yang manusia berlari, berjalan, ya, bahkan merangkak, ibu-ibu sekalian, merangkak. Tidak bisa berjalan karena tadi kondisi licin dan khawatir terjatuh karena goyangan yang begitu dahsyat, ya. Sehingga mengharuskan dia berjalan, ya, dalam kondisi apa? Merangkak itu tadi, ibu sekalian. Sehingga kecepatan manusia saat melintasi syarad itu berbeda-beda. Belum lagi dengan cahaya yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Karena di dalam riwayat juga disebutkan bahwasannya manusia itu saat melintasi sirat, ada yang melintasi sirat itu dalam kondisi membawa cahaya yang begitu terang, ya, yang begitu terang. Terangnya itu seperti besarnya pohon. Ada juga terangnya itu adalah seperti, ya, yang lebih kecil dari itu. Hingga yang paling kecil itu adalah seperti api yang hanya ada di jarinya. Ya. Dan yang paling mengenaskan lagi adalah yang tidak punya sama sekali penerang. Itu ada. Siapa mereka? Yaitu adalah kelompok orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini saat melintasi sirat, ibu-ibu sekalian, mereka sama sekali tidak memiliki cahaya penerang. Makanya kalau kita melihat di dalam surat Al-Hadid ayat 12 sampai 13. Coba dibuka ibu-ibu sekalian. Surat Al-Hadid ayat 12 sampai 13. Ini Allah gambarkan dengan jelas bagaimana kondisi orang-orang munafik saat melintasi sirat. Baik, ya. Coba dibaca silahkan ibu. Ayat 12 dan 13. Baik. Nah, ini Allah menggambarkan dengan sangat jelas. Pada saat itu, saat melintasi sirat, orang-orang beriman yang keimanannya bagus, ya, maka mereka akan melintasi sirat dalam keadaan memiliki cahaya penerang, sehingga mereka tidak gelap, ya. Meskipun kondisi saat itu gelap, karena cahaya yang mereka miliki membuat perjalanan mereka terang, ibu-ibu sekalian. Ya. Sedangkan orang-orang munafik, ya, yang saat di dunia dahulu mereka hanya, ya, berpura-pura. Saat di dunia dahulu mereka di dalam beribadah kepada Allah hanya mau enaknya saja. Kalau menguntungkan dirinya dia mau ibadah, kalau tidak dia tinggalkan. Ya, ini ciri orang munafik, ibu sekalian. Ciri yang lain apa, ibu sekalian? Ciri yang lain adalah mengaku sebagai seorang muslim, namun ketika diminta untuk loyal, untuk mendukung Allah, mendukung Rasulullah, mendukung agama Islam, justru dia mendukung setan, mendukung
agama-agama lain, mendukung perbuatan-perbuatan kemaksiatan, mendukung pelaku-pelaku kemungkaran dan lain sebagainya. Ini ciri orang munafik dan masih banyak lagi ibu sekalian. Sehingga ketika mereka melintasi sirat, mereka mengemis cahaya kepada orang-orang beriman. Ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang-orang beriman, mungkin saat itu mereka mengenal, oh ini dahulu dia temanku saat di kampus, dia temanku saat di dunia, tetanggaan, pernah bertemu, pernah berdialog misalnya. Namun pada saat itu dia memiliki cahaya sedangkan aku tidak memiliki cahaya. Coba bagi sedikit cahayamu. Maka apa kata orang beriman? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Pergi ke belakang. Maksudnya apa? Pergi kamu ke dunia, kembali kamu ke dunia, carilah cahaya berupa amalan-amalan saleh. Ya, ini menunjukkan bahwasannya mereka tidak bisa sama sekali mendapatkan cahaya dari orang-orang beriman. Meskipun mereka mengemis, meskipun mereka memelas untuk memintanya. Ya, ini kondisi saat itu ibu-ibu sekalian, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ibu-ibu sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau setidaknya membagi manusia saat melintasi sirat itu menjadi 3 kelompok ibu-ibu sekalian. Ada 3 kelompok manusia saat melintasi sirat. Apa itu? Yang pertama adalah kelompok yang selamat masuk surga tanpa halangan apapun. Ini kelompok yang pertama. Saat melintasi sirat, mereka selamat hingga masuk ke dalam surga Allah tanpa halangan yang ditemui. Ya. Tanpa merasakan licinnya, tanpa merasakan goyangannya tadi, tanpa merasakan kegelapan yang ada. Jalannya begitu cepat, secepat kilat. Nah, ini orang-orang beriman yang keimanannya jujur. Sewaktu di dunia dia komitmen untuk menjalankan syariat Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, istiqamah. Ya. Maka mereka tadi akan melewati sirat secepat kilat dan terang yang begitu besar. Sehingga mereka selamat masuk ke surga Allah tanpa adanya hambatan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang selamat masuk ke dalam surga meskipun dengan harus melewati sirat dengan berbagai halangan dan rintangan. Ini kelompok yang kedua. Siapa yang mengalami seperti ini? Yaitu adalah orang-orang beriman yang mereka melakukan perbuatan dosa, ataupun bisa jadi dosa besar. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan rahmat yang lebih kepadanya sehingga menyelamatkan dia hingga masuk ke dalam neraka meskipun harus merasakan berbagai rintangan yang ada di sirat itu. Dia harus sesekali merasakan licinnya sirat, sesekali merasakan goncangan yang begitu dahsyat. Ya, terang yang dia dapatkan tidak seberapa, kecepatan juga saat dia melintasi sirat tidak seberapa, meskipun akhirnya dia selamat. Ya, sesekali terjatuh, meskipun akhirnya bisa naik lagi. Ini kelompok yang kedua, selamat dengan hambatan. Adapun yang ketiga, ibu-ibu sekalian, yaitu adalah orang kelompok yang melintasi sirat dengan tidak selamat. Artinya adalah melintasi sirat dan harus masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Yaitu adalah orang-orang munafik dan sebagian daripada orang-orang beriman yang mereka harus terlebih dahulu masuk ataupun dibersihkan di dalam neraka.
Ini kelompok yang ketiga. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah 3 kelompok yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah saat ya mereka melintasi sirat. Orang munafik meskipun mereka diperintahkan melintasi sirat, pada akhirnya nanti mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir. Ya. Karena apa? Allah telah berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dan kafir bersama-sama di neraka jahannam. Baik. Dengan gambaran ya yang telah kita jelaskan ibu-ibu sekalian, gambaran bagaimana sirat itu, gambaran orang-orang yang melintasi sirat ini. Tujuannya itu bukan hanya sekedar menakut-nakuti kita tanpa ada hasil daripada rasa takut ini. Ketika kita mendengar gambaran seperti ini ibu-ibu sekalian, kemudian kita takut, maka rasa takut kita harus membuahkan hasil. Apa itu ibu-ibu sekalian? Amalan-amalan yang harus kita lakukan agar kita mudah ya saat melintasi sirat itu. Apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehingga memudahkan kita saat melintasi sirat itu ibu sekalian? Ya, setidaknya ada beberapa amalan ya. Yang pertama adalah ya, kalau kita ingin mudah melintasi sirat secepat kilat ya dengan cahaya yang begitu terang, maka amalan yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersegera dalam beramal. Ini yang pertama. Bersegera dalam beramal. Artinya adalah ketika ada peluang amalan saleh, kita tidak menunda-nundanya. Kita tidak bermalas-malasan. Ya. Karena apa ibu-ibu sekalian? Al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau saat kita di dunia kita sering berusaha untuk bersegera dalam beramal, insya Allah di akhirat nanti, terkhusus saat kita melintasi sirat, maka kita juga akan melintasinya dengan cepat, ya, dengan segera. Ya, karena apa? Saat kita di dunia kita juga cepat bersegera saat melakukan amalan kebaikan. Sama juga ketika kita di dunia ada peluang amalan kebaikan, ya sudah ditetapkan perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah, kemudian kita lelet apa ibu? Lambat, menunda-nunda, bermalas-malasan, nanti sajalah, kan masih muda, ya. Kan saya masih ini dan itu dan sebagainya. Saat ada mendengar suatu larangan, ketika ada larangan Allah, kita tahu ilmunya, harus segera kita tinggalkan, ya. Karena apa? Ini bentuk daripada bersegera dalam beramal. Jangan kita tunda-tunda. Nanti dululah. Nih misalnya seorang muslimah, ketika dia belum berhijab misalnya, nanti dululah kan saya masih belum menikah, nanti dululah kan saya belum dapat pekerjaan dan sebagainya. Menunda-nunda untuk berhijab, segera berhijab menutup auratnya. Begitu pula pada hal-hal yang lainnya. Ketika kita sering menunda-nunda amalan, maka saat kita melintasi sirat kita juga akan menjadi lambat. Apakah kita dengan merangkak? Ya, kalau kita jalan saja ibu dengan panjang sirat yang begitu luas itu tadi, berapa tahun kita harus sampai ibu sekalian? Luasnya nggak main-main ibu sekalian ya. Baik, ini yang pertama. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering memotivasi kita dalam
bersegera untuk beramal. Fastabiqul khairat. Apa artinya Ibu? Berlomba-lombalah saat mengerjakan kebaikan, ya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya masih banyak sekali, ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian di dalam mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, banyak sekali. Kalau kita mau membuka di dalam Al-Quran, itu sangat banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan agar kita bersegera dalam beramal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah membenci, Allah melarang saat kita bermalas-malasan, menunda-nunda untuk beramal. Baik, ini amalan yang pertama. Kalau kita ingin dicepatkan saat melintasi sirat secepat kilat, maka bersegeralah kita saat melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian adapun amalan yang kedua, ibu-ibu sekalian, yaitu hendaknya kita memurnikan tauhid kita. Memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana ibu-ibu sekalian? Kalau kita sudah mengerti gambaran akhir, ya, daripada orang-orang munafik itu tadi, ya, yang mereka melintasi sirat dalam keadaan tidak memiliki cahaya sedikit pun, dan akhirnya mereka juga dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ini dikarenakan apa ibu-ibu sekalian? Ya, dikarenakan dahulu mereka di dunia mengaku sebagai seorang muslim, ya, muslimah, namun di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Jadi casingnya saja ibu yang Islam, tapi dalamnya adalah kekafiran. Ini harus berhati-hati ibu sekalian. Terlebih pada hari ini, zaman ini, fitnah kemunafikan itu sangat banyak sekali kita temui. Betapa banyak orang yang di pagi hari dia muslim, sore harinya sudah kafir. Dulu membela Islam, sekarang apa? Menghujat Islam. Karena apa ibu? Ada kepentingan dunia. Karena hanya tawaran jabatan misalnya, tawaran posisi misalnya, sehingga menyebabkan berbalik arah. Awalnya mendukung Islam, namun akhirnya justru menghujat Islam, memojokkan Islam. Dahulunya sangat komitmen di dalam menjalankan syariat Islam, namun karena tujuan-tujuan duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi, hingga akhirnya menolak syariat Islam. Jangan sampai seperti itu ibu sekalian, ya. Termasuk juga ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita tadi di dalam beribadah itu maunya enak saja. Nah, ini jangan sampai ibu-ibu sekalian. Karena sifat orang-orang munafik itu adalah saat beribadah mencari yang enaknya saja. Yang enak diambil, dikerjakan, yang tidak enak tidak mau. Ini bukan sifat orang-orang yang tauhidnya murni. Sifat orang yang tauhidnya murni itu apa ibu-ibu sekalian? Yang sulit maupun yang mudah dikerjakan sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk ketundukan terhadap syariat Islam. Faham sampai sini ibu-ibu sekalian ya? Baik. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga ibu-ibu sekalian, yaitu adalah keteguhan di dalam beramal. Ya. Kalau tadi yang kedua adalah murnikan tauhid kita, jangan sampai ternodai dengan kesyirikan, kemunafikan. Maka yang ketiga adalah teguhkan ibadah kita.
Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau saat membahas tentang masalah sirat ini dengan berbagai gambaran sirat yang tidak masuk akal itu tadi, yang kalau misalnya ibu-ibu sekalian kita mau buat suatu gambaran, ada sungai ibu ya, sungai yang luasnya nggak usah luas-luas lah ibu, seluas masjid ini saja ibu. Ada sungai yang luasnya seluas masjid ini. Dibentangkan di atas sungai itu satu bambu, satu batang bambu. Batang bambu itu diolesi dengan oli misalnya, minyak misalnya. Nggak usah tanpa kita diperintahkan untuk melewatinya saat siang hari lah, ya nggak usah malam hari ibu, ya, apalagi kalau malam hari. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kalau ada di antara ibu yang diminta untuk melewati jembatan itu, kira-kira ada nggak salah satu di antara kita yang bisa selamat, yang bisa lolos? Ya, sangat besar kemungkinan kita tidak ada yang bisa lolos. Nah, hal seperti ini ya, kalau bukan dikarenakan Allah yang meneguhkan, Allah yang membantu kita meneguhkan langkah kaki kita saat melintasi sirat itu, maka kita tidak ada yang bisa melewati. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin diteguhkan kaki kita saat melintasi sirat, tidak mengalami licinnya sirat, tidak mengalami goyangan sirat itu tadi, maka hendaknya teguhkanlah iman kita, teguhkanlah keyakinan kita, teguhkanlah amalan kita, istiqomalah kita di dalam beramal. Ya, jangan sampai dahulunya majelis taklim istiqomah, tapi karena ada satu dan lain hal cekcok dengan teman majelis taklim hingga akhirnya gak mau ke majelis taklim lagi misalnya. Atau dahulunya berinfak, tapi sesekali tidak mendapatkan pujian dengan infaknya, dia tidak mau infak lagi. Seseorang yang melakukan satu amalan ibadah, kemudian ada ujian, hingga akhirnya dia tidak mau mengerjakan amalan tersebut. Nah, ini tidak teguh di dalam beribadah. Maka kalau kita ingin diteguhkan kaki kita saat melintasi sirat, maka teguhkanlah amal ibadah kita. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tadi ya. Kita saat saya memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana itu sirat, bagaimana orang yang melintasi sirat, kemudian tumbuh rasa takut kita, maka jadikan takut kita ini adalah rasa takut yang berkualitas dengan menghasilkan amalan-amalan yang berkualitas itu tadi. Sehingga sejak saat ini kita berupaya kembali untuk tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersegera di dalam beramal. Kemudian kita memurnikan tauhid kita, dan begitu pula istiqomah di dalam menjalankan berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melakukan hal-hal ini, kita saat melintasi sirat yang menjadi ujian terakhir bagi kita sebelum memasuki surga Allah, maka kita bisa melintasinya dengan mudah dan tanpa hambatan. Siap semua ibu-ibu sekalian? Ya, baik, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, memang betul ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah memberikan motivasi kepada kita semua untuk mengamalkannya sehingga kita mendapatkan cahaya, ya, cahaya di dunia maupun cahaya di akhirat. Apa itu? Di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam satu riwayat, barang siapa, ya, ini amalan yang pertama itu adalah pergi ke masjid di kegelapan malam. Artinya adalah istiqomah di dalam sholat jamaah di masjid, ya, di waktu malam. Ini sholat maghrib, isya dan subuh. Ini keutamaan bersolat jamaah di masjid di waktu malam apa? Man masya fil zalami, barang siapa yang berjalan menuju masjid di waktu kegelapan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya kepada dirinya kelak di akhirat nanti. Ini amalan yang pertama, Ibu sekalian. Ya, ini umum baik untuk laki-laki maupun para wanita. Namun bagi ibu-ibu sekalian yang memilih untuk sholat di rumah tidak masalah seperti itu. Ini hanya keumuman motivasi. Apa amalan yang kedua? Amalan yang kedua adalah saling memperkuat tali silaturahmi. Ini yang kedua. Saya lupa riwayatnya dan ini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, barang siapa yang menguatkan tali silaturahminya, ya, niscaya Allah akan berikan cahaya, ya, akan berikan cahaya saat di akhirat. Kapan cahaya ini diberikan? Salah satunya adalah saat melintasi sirat. Ya, maka barang siapa yang suka berupaya untuk menjalin tali silaturahmi saat terjadi, ya, saat misalnya dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan temannya, ya, ada putus komunikasi silaturahmi, ya, masalah, kemudian dia mencoba untuk menguatkannya kembali, menyambungkannya kembali, maka dia mendapatkan fadilah ini. Seperti itu, mendapatkan cahaya, ya, cahaya saat di akhirat nanti. Kemudian amalan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, amalan yang ketiga adalah melazimi membaca surat Al-Kahfi. Ya, man qara'a surat Al-Kahfi, ya, fi yaumil jumu'ati adha'ahu Allah ma bainal jum'atain, ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, ya, di hari Jumat, niscaya Allah akan berikan kepadanya cahaya, ya, cahaya di antara dua Jumat. Ini menurut para ulama juga ini adalah amalan secara umum yang bisa mendatangkan cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Dan masih banyak lagi ibu sekalian amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang sebagai balasannya itu adalah kita mendapatkan cahaya di akhirat nanti. Salah satunya untuk kita pergunakan melintasi sirat, ya. Baik, ya, dan terlebih juga, ya, di dalam riwayat juga disebutkan di antara sirat itu nanti ada yang namanya ar-rahmah. Rahmah itu adalah sifat kasih sayang, ya. Saat melintasi sirat ada sifat ar-rahmah yang berada di antara sisi sirat itu untuk melihat manusia, siapakah di antara manusia yang melewati itu saat mereka di dunia senantiasa tadi menyambung tali silaturahminya dan lain sebagainya. Ini amalan-amalan yang memotivasi kita untuk memudahkan kita saat melintasi sirat itu nanti. Setidaknya ketiga amalan itu ibu sekalian. Wallahu a'lam. Baik, yang lain kalau ada silahkan.
Baik. Kalau tidak ada, saya ingin tambahkan, kita asarnya sampai jam berapa Ibu? Baik, saya tambahkan sedikit. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, yang ingin saya tekankan itu adalah tadi dalam masalah memurnikan tauhid ya. Pada saat ini kita semua sedang diuji ya, sedang diuji di mana pihak-pihak pengusung kebaikan, kebenaran itu sedang diuji dengan kelompok yang mendukung yang namanya keburukan ya, kejahatan, kekufuran. Ini sangat nampak sekali Ibu sekalian, di mana para ulama, para orang-orang yang mencoba untuk memberikan ya kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ya, ini berupaya untuk dikucilkan ya, kemudian dihinakan. Maka ini membutuhkan yang namanya dukungan. Ini membutuhkan yang namanya penguatan dari kita semua. Makanya pada hari ini, pada zaman ini kita harus jelas di mana keperpihakan kita. Apakah bersama orang-orang munafik ataukah bersama orang-orang mukmin, kaum muslimin ya. Makanya ibu-ibu sekalian ya, kita harus menjaga keluarga kita minimal ya, jangan sampai di antara keluarga kita ada yang mendukung ya kekufuran itu, kemaksiatan itu ya. Kemudian jangan sampai di antara teman-teman kita ya, mendukung kekufuran ya, kemunafikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali, sehingga kebanyakan jangan sampai kita terkecoh dengan yang namanya baju itu tadi. Karena yang tadi kita sebutkan orang kelompok-kelompok ini ketika mereka, terutama kelompok orang-orang kafir dan musyrik itu tadi, mereka kelak saat mereka dimasukkan ke dalam neraka ya, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dahulu menyesatkan mereka, mengajak mereka itu diberi azab yang berlipat-lipat, 2 kali lipat. Itu Bu ya. Kalau misalnya ada orang yang dahulu dia ikut-ikutan saja ya, sukanya ikut-ikutan, hingga pada akhirnya dia terjerumus ke jalan yang salah, maka mereka akan menuntut orang yang diikuti dulu untuk ya Allah berikan azab yang lebih kepada orang tersebut dikarenakan dia telah menyesatkanku. Ini ada ya. Itu bisa Ibu buka dalam surat Al-A'raf ayat 38. Dahulu mereka di dunia saling mendukung, saling menguatkan. Itu Bu ya, saling mendukung, saling menguatkan. Namun ketika di akhirat nanti mereka saling cakar-cakaran, saling melaknat. Ya, saling melaknat. Dahulunya mereka berteman di dunia, namun di akhirat nanti mereka saling bermusuh-musuhan. Ya, surat Al-A'raf ayat 38. Ya. Saya bacakan. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Coba Ibu, setiap satu kelompok yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, dia akan pasti melaknat orang yang pernah mengajaknya kepada kemaksiatan itu. Ya Allah, dahulu dia yang mengajakku kepada keburukan, saya laknat dia. Seperti itu. Kemudian ya, mereka berkata hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, dikarenakan dahulu dia telah mengajakku kepada kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, maka berikanlah dia azab yang berlipat. Nah, ini
Jangan sampai kita termasuk mereka yang seperti ini, menyesal ketika di akhirat nanti karena ikut-ikutan, ya, karena tidak paham, ya, asal ikut-ikutan, ya, sehingga mereka nanti dikumpulkan bersama-sama di neraka, waliyadzubillah. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini bisa menumbuhkan sifat khasyah, rasa takut kita yang berbuah amalan-amalan. Bukan hanya sekedar takut saja, namun rasa takut yang berkualitas. Ya, rasa takut yang berkualitas, yaitu yang melahirkan amalan-amalan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dari kita akan meningkatkan agar kita selamat Ibu, saya bisa akhiri bersama saya dengan membaca setiap kali sehat Ibu? Alhamdulillah sama anak-anak ya. Insya Allah. Udah besar ya? Iya, alhamdulillah udah setahun setengah. Ya, ini nggak terasa masih bayi. Betul. Ya, baik Ibu.